Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Pengalaman pertama. Pandangan keduanya bertemu. Detak jantung mulai memburu. Ada hasrat yang menggebu-gebu menuntut sesuatu. Hanya menatap wajah Raiden yang bisa Alula lakukan. Percikan air itu beriringan dengan percikan api asmara yang mulai menggelobat gejolak keduanya. Manik hijau itu terus menyisir setiap lekuk Alula yang terlihat berbeda sampai pada akhirnya kembali Raiden menatap bibir mereka, Alula yang dipenuhi buliran air. Boleh aku menciummu? Tak menunggu persetujuan, Raiden arahkan bibirnya. Memanggut lembut semungil bibir mereka milik istrinya dengan mata yang terpejam. Ujung hidung menghirup aroma damai pada pipi Alula, sementara bibirnya terus menuntut penyatuan. Raiden menuntun Alula untuk mengalungkan tangan pada tengkuk lehernya. Sebelum kemudian tangan besar itu turun dan menanggalkan rok lipat pendek berwarna hitam milik Alula. Karena gerakan itu, Alula tertarik turun ke air. Kaki bongilnya membelit perut kotak-kotak suaminya yang tercetak di antara kaos ketat dan tipis hitam itu. Jengganya senja masih tersingsing bersamaan dengan rencana yang sepasang suami istri itu miliki. Netra Alula melanggangkan pandangan ke langit yang menjadi atapnya, dan batu itu sebagai alas kegiatan romansanya. Tidak seperti kemarin. Kali ini Alula menikmatinya. Sore ini Alula merasakan ketulusan dan kelembutan Raiden Mas Rafael. Bernapas kasar, meremang tangan mungil Alula meremas rambut pekat suaminya, seolah berkata jangan lepaskan aku lagi. Tidak ada kasar sama sekali. Raiden terus membuai erotisme dengan kelembutan. Di saat kehamilan ada sebagian orang yang lebih agresif. Dan itu terjadi pada Alula, tanpa malu dia menginginkan itu. Kembali Raiden menarik tangan Alula agar turun ke air dan kembali memanggut bibir mungilnya. Bos, teriakan dari suara Bastian yang mengembalikan kewarasan keduanya. Hingga terlepas bibir mereka spontan. Raiden menyudutkan punggung Alula pada salah satu batu yang berpotensi menyembunyikan aurat istrinya. Di tepi sungai sana, Bastian menggeleng sambil melipat kedua lengan. Jadi rupanya di sini kalian, hah? Ini sudah hampir malam. Mau sampai kapan kalian mandi? Sial, Alula terdiam menutup mulutnya menatap Raiden. Meskipun terganggu, keduanya sempat terkikik menyadari keanehan diri. Bercinta di sungai, ini pengalaman pertama bagi sepasang suami istri itu. Baby, lanjutkan mandinya. Kita langsung ke tenda setelah ini. Alula mengangguk tanpa bersuara. Dia malu dengan situasi ini. Dia tak ingin meladeni lagi, tapi kenyataannya masih menikmati. Selesai membilas, Raiden meraih handuk Alula lalu memakaikannya, sebisa mungkin agar Bastian tak melihat kemolekan tubuh mungil itu. Alula hanya miliknya hari ini dan seterusnya. Bastian melemparkan handuk kimono pada Raiden dan digunakan dengan baik. Setelah selesai dengan mandi dan mengganti pakaian, Raiden dan Bastian mengantar Alula ke tenda. Tak ada satupun kata yang Alula ucap selama perjalanan. Raiden sibuk mengobrol dengan Bastian sementara tangannya menggandeng Alula. Sampai saat sudah hampir sampai ke tenda, Alula melepas gandengan tangan Raiden dan membuat lelaki itu menoleh seketika. Wai, sampai sini saja, Lula bisa sendiri. Alula berlari menuju tenda tanpa memberikan kejelasan hatinya. Raiden mendengus menatapnya. Lihatlah. Bahkan setelah bercumbu bersama, dia lari dariku begitu saja. Gumamnya kecewa.
Apa dia malu memamerkan hubungan pernikahan dengan Om? Om sepertiku, sensitif Raiden lirih. Sama seperti bos yang memulangkan nyonya muda tanpa penjelasan. Sekarang nyonya muda pun melakukan hal yang sama, kata Bastian. Jadi lebih baik jelaskan dulu kenapa bos memulangkannya kemarin. Mungkin setelah itu nyonya muda akan paham, tuturnya. Teriakan satu senior membuat semua mahasiswa baru berkumpul di depan api unggun secara cepat. Mereka berdiri melingkar menyerbu kobaran api yang menggelegak dengan percikan kecilnya. Udara dingin menuntut semua orang untuk memakai pakaian tebal dan tertutup. Tempat ini memang belum menaiki puncak, tapi udara dingin sudah terasa menyengat. Di sudut sana ada Galang yang sedari tadi mengamati wajah juniornya. Alula kemana? Tanyanya pada akhirnya. Satu junior menjawab, masih di tenda sama saudara kembarnya. Alula bilang sakit perut bang. Jelasnya. Sakit perut, ulang Galang memastikan dan dijawab dengan anggukan kepala gadis itu. Tanpa menunggu waktu lama, segera Galang mengayunkan kakinya menuju tenda milik Alula. Kendati Alula sudah menikah, Galang masih bersikap seolah-olah Alula gadis belia tak bertuan. Namun, langkah kakinya harus terhenti ketika sang pemilik Alula berada di depan sana. Raiden Mas, teriakan para gadis yang selalu memekik saat menjumpai lelaki seksi nan kaya raya itu. Galang mematung menatap Raiden memasuki tenda Alula. Sudah ada Raiden maka Galang tidak lagi ada kesempatan. Di dalam tenda, Nakula memijit kaki mungil Alula. Orang bilang sakit perut akan mereda jika ada tekanan di titik tertentu pada telapak kakinya. Nakula berusaha mengurangi sakit perut yang Alula rasakan. Tanpa sepengetahuan Alula barusan Nakula menghubungi Raiden dengan ponsel satelit yang bisa dipakai dimanapun tempatnya. Sore tadi saat pulang ke tenda Alula mendapati kasur empuk, selimut tebal, penutup telinga dan semuanya serba merah muda seperti kesukaannya. Sebelum mandi belum ada barang tersebut, Alula tahu ini semua dari suami posesifnya. Hanya dengan satu kali perintah saja Raiden bisa memberikan segalanya. Meski dengan segala fasilitas, malam yang dingin tetap berhasil mencekik tubuh kecil Alula. Sepertinya masuk angin, sedari tadi perut Alula berasa kembung, mual, bahkan ingin muntah. Tak peduli seberapa tebal selimutnya, seberapa empuk kasurnya, Alula tetap merasakan hawa dingin yang membuatnya menggigil. Apa masih perlu minyak kayu putih? Tanya Nakula sabar dan Alula mengangguk. Raiden Mas, teriakan di luar tenda membuat Alula mendengus. Sudah pasti Raiden datang dengan sejumlah alarmnya. Kamu yang manggil Om Raiden? Nakula mengangguk. Tentu saja, dia berhak tahu kondisimu. Sengaja dia stay di sini untuk menjagamu, jadi stop jual mahal. Alula hanya menggeleng sambil menangis saking melilitnya perut yang tiba-tiba tidak mampu ditepis. Buliran bening berjatuhan melinangi pipi mulusnya. Seperti diremas kuat,
Kuat Alula merasakan kontraksi tiba-tiba. Apa masih sangat sakit? Nakula yang menyadari itu kembali bertanya dengan gurat kecemasan. Pintu tenda terbuka bersamaan dengan masuknya Raiden yang segera meraih wajah menangis Alula. "Baby, kenapa?" Alula menjawabnya dengan isakan kecil. "Kita ke rumah sakit," putus Raiden. Alula menggeleng cepat. "Jangan." "Why? Pokoknya jangan." Geleng Alula kekeh. Alula tidak mau Raiden tahu kehamilannya. Sudah pasti setelah ini Raiden melarangnya melanjutkan aktivitas dan lain sebagainya. Alula tahu sekali perangai manusia posesif itu. Tapi baby kesakitan, sanggah Raiden yang terus mendapat gelengan kepala Alula. Raiden menegas rahang. "Bisa tidak jangan keras kepala? Baby perlu perawatan," ujarnya posesif. Alula mulai patuh saat kondisi perut semakin tak keruan. Nakula keluar membukakan pintu tenda. Kemudian Raiden mengangkat tubuh Alula keluar dari tenda disaksikan banyak pasang mata yang memiliki sederet pertanyaan di otaknya. Ada gosip yang mengatakan Alula tunangan Galang, lalu kemudian Raiden menggendong gadis itu seperti ada hubungan yang berbeda. "Apa perlu aku temani Bang?" Di sela kecemasan Nakula lega, Raiden berusaha menjadi suami siaga meskipun belum mengetahui berita kehamilan saudara kembarnya. "Tidak perlu, kamu lanjut saja, Lula, biar aku yang urus," kata Raiden. Nakula mengangguk setuju, dia masih perlu melanjutkan aktivitas campingnya. Di depan sana Galang mendekat. "Ada apa dengan Alula?" cemasnya. Apalagi wajah meringis Alula membuat Galang tidak betah. "Dia harus ke rumah sakit, jadi biarkan aku membawanya," cetus Raiden. Galang mengangguk. "Baiklah, aku antar." "Tidak perlu." Raiden melangkahkan kakinya gagah melewati tubuh tinggi Galang yang terdiam menatapnya berlalu. Raiden berjalan keluar dari area perkemahan meninggalkan sejumlah pertanyaan besar pada semua orang. Ada hubungan apa antara Alula dan Raiden? Begitu kiranya. Hari sudah malam, jalanan lebih gelap dari biasanya. Bastian dan beberapa pengawal memandu jalan dengan senter. Dalam gendongan suaminya Alula hanya mempererat pelukan, takut dengan keadaan sekitar. Kata orang saat hamil banyak dedemit yang mengincarnya. Kendati hidup di zaman modern, Alula juga percaya akan hal itu. "Masih sakit?" Di sela langkah Raiden melirik wajah istrinya dan kembali bertanya. Alula memang tidak menjawab, namun gerakan tubuhnya mengatakan kesakitan yang dia rasakan. Tiba di jalan beraspal, mobil berjenis SUV menyambut kedatangan mereka. Bastian membuka pintu bagian belakang. Gegas Raiden masuk setelah memastikan Alula aman di joknya. Seperti biasa, Bastian selalu yang mengambil alih kemudi sementara pengawal akan mengikuti dengan mobil lain. Setelah sudah cukup aman, segera Bastian melajukan mobilnya menuju rumah sakit terdekat. Jalanan gelap mencekam, pepohonan mulai bergerak bergulir bergantian.
Alula menyandar dengan posisi tubuh yang membelakangi suaminya, meringkuk menghadap jendela mengondisikan rasa sakit di perutnya. Keringat dingin mengucur deras. Masih ada ketakutan di benaknya, jangan sampai janinnya gugur karena kegiatan melelahkan siang tadi. Raiden mendekati Alula. "Baby sudah makan? Kenapa sampai sakit perut?" Meski tak ada jawaban, Raiden tetap memberikan kecupan pada telinga istrinya kemudian mengelusnya. Dalam perjalanan Raiden memberikan minyak kayu putih sesekali saat Alula terus meringis mengeluhkan rintihan. Bersambung.